Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali di pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami boleh menjalani tugas tanggung jawab dan segala rencana yang kami miliki. Tapi sebelum itu ya Bapa, kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin dan tolong kami untuk kami dapat memahami akan firman-Mu, sehingga dapat kami lakukan juga dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada tahun ke-27 pemerintahan Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekonya dari Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Orang masih mempersembahkan korban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Tuhan menulahi raja sehingga ia menderita penyakit kulit yang menajiskan sampai hari kematiannya, dan tinggal di sebuah rumah pengasingan. Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Asaria mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang pemilik rumah selalu memastikan masih semua pintu rumahnya terkunci. Kecuali satu, si pemilik rumah membiarkan satu pintu tidak terkunci karena berpikir bahwa itu tidak berbahaya. Tapi pada suatu hari, pencuri masuk melalui pintu yang dia tidak kunci dan kemudian mencuri semuanya. Saudara-saudara, dia tidak menyadari bahwa pencuri itu sudah mengamati hal itu. Saudara, begitulah yang dialami oleh Asaria yang menjadi Raja Yehuda pada usia yang sangat muda, 16 tahun. Dan dia dikatakan memerintah selama 52 tahun. Itu sebuah kurun waktu yang lama. Dituliskan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya, Amasya. Tetapi dia lalai dalam satu hal. Dan satu hal itu adalah yang Allah tidak sukai, yaitu tempat-tempat penyembahan berhala, yang dikatakan sebagai bukit-bukit pengorbanan. Itu tidak dihancurkan, sehingga rakyat masih mempersembahkan korban di sana. Dan sebagai raja, dia bukan hanya bertanggung jawab sebenarnya atas dirinya sendiri, tetapi atas seluruh bangsa yang adalah umat Tuhan. Artinya ketika dia tidak menghancurkan tempat-tempat penyembahan yang salah itu, dia sedang membiarkan umat Tuhan hidup dalam dosa dengan tetap datang ke tempat itu dan melakukan penyembahan di sana. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. 52 tahun adalah waktu yang lama. Artinya Tuhan bersabar. Dan juga artinya juga memberi kesempatan. Tapi Tuhan juga tidak dapat dipermainkan. Di mana pada akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman yang serius, yaitu penyakit kusta. Ia dipisahkan dari masyarakat dan tidak bisa lagi tentu memerintah sampai akhir hidupnya karena dia harus hidup terasing.
Kita ingat peristiwa Tuhan Yesus yang berjumpa dengan 10 orang kusta. Bukan di dalam kota, tapi jauh di luar kota yang jauh dari masyarakat lainnya. Nah saudara, kesadaran atau ketaatan yang setengah-setengah itu berbahaya. Dan itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita kadang berpikir, kan saya sudah setia. Namanya juga manusia, kadang-kadang begini dan begitu. Mencoba memaafkan, memaklumi. Tapi sebenarnya hal yang seperti itu adalah berbahaya. Karena itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti sedang mempermainkan Tuhan. Manusia kadang menyangka Tuhan seperti manusia yang bisa dibohongi hanya melalui perbuatan yang kelihatan. Rajin beribadah kelihatannya, tapi kata-kata kasar tidak pernah lepas dari mulutnya. Memaki orang dengan kata-kata yang kasar. Perbuatannya selalu merugikan orang lain. Saudara, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan itu melihat hati dan Ia menginginkan kesungguhan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Bukan sekedar penampilan luar atau kebaikan sebagian. Ya, dengan berpikir, yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya sudah memberikan persembahan. Bukan hanya sekedar itu. Jadi jangan pernah kita berpikir juga, ini hanya kecil saja, hanya bohong sedikit saja. Ini sebenarnya sudah menunjukkan ketaatan yang setengah hati. Jangan main-main dengan hal seperti itu. Jangan menyangka karena Tuhan belum menghukum kita sekarang ini, maka kita aman. Benar, Tuhan itu sabar. Bahkan seringkali dalam Mazmur dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Dan dalam kesabarannya sebenarnya Dia sedang memberi kesempatan kepada kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Jika kita terus hidup dalam kompromi atau ketaatan yang setengah hati, lama-lama akibatnya itu juga akan nyata. Entah itu kita jadi memiliki hubungan yang rusak, kita kehilangan damai sejahtera, karena ada titik di mana Tuhan akan menyatakan penghakimannya, dan dampaknya sangat serius, seperti yang dialami oleh Asaria. Dan biasanya kalau itu sudah kita rasakan, kita dengan cepat mengatakan Tuhan jahat, Tuhan kejam. Kita lupa bahwa sebelumnya kita sedang mempermainkan Tuhan dengan ketidaktaatan kita yang kita anggap nggak apa-apa, hanya sedikit, hanya kecil. Saudara, jadi ingatlah, ketaatan sebagian adalah tetap menjadi ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Janganlah menguji kesabaran Tuhan dengan dosa yang disengaja. Jangan main-main dengan hidup yang Tuhan berikan. Tetapi hiduplah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaatinya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan pada kami seringkali lalai di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dengan berpikir bahwa tidak apa-apa, ini hanya sedikit, ini hanya kecil. Bapa, melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami jangan main-main dengan kehidupan iman kami. Biarlah kami boleh tetap memiliki kasih dan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami, mengingatkan kami untuk hal itu. Terima kasih ya Bapa, kami juga mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala rencana dan kegiatan yang kami miliki, tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya di dalam pimpinan Tuhan, hingga kami dapat menjalaninya dengan baik, dengan benar sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh permohonan, ucapan syukur kami untuk kasih setia-Mu, dan juga kehidupan kami sehari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.